Apakah setiap pagi kaki Anda terasa kaku, seperti tidak mau melangkah, atau lutut berbunyi krek-krek setiap kali berdiri dari kursi? Dan saat berjalan beberapa menit saja, betis mulai berat, nyeri, atau mudah sekali kram. Jika iya, itu bukan sekadar tanda usia. Itu adalah sinyal bahwa kaki Anda sedang kekurangan vitamin penting yang menjaga aliran darah, sendi, dan saraf di tungkai bawah. Saya Dr. Budi Hartono, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun mendampingi para lansia di Indonesia, sering melihat masalah yang sama. Kaki dingin, lutut sakit, betis mudah kram, dan sulit berdiri lama. Bukan karena Anda lemah, bukan karena tubuh tidak mampu lagi. Masalahnya seringkali hanya satu, kaki tidak mendapat cukup nutrisi untuk bekerja dengan baik. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 6 vitamin paling penting yang dibutuhkan kaki agar tetap kuat, hangat, dan bebas nyeri. Bukan vitamin mahal, bukan suplemen asing. Semuanya bisa Anda dapatkan dari makanan sederhana di pasar tradisional, termasuk tempe, ikan tongkol, jambu merah, telur kampung, dan banyak lagi. Dan ingat, di bagian akhir, saya akan membocorkan satu kombinasi makanan murah yang dapat mempercepat aliran darah ke kaki 2 kali lebih kuat. Jika Anda ingin kaki lebih ringan saat melangkah, tetaplah di sini. Ini adalah video yang tubuh Anda butuhkan. Jika kaki sering dingin, kesemutan, atau terasa berat seperti membawa beban, itu tanda kuat bahwa aliran darah ke kaki sedang tersendat. Dan salah satu vitamin paling penting untuk membuka kembali jalur darah ke kaki adalah vitamin B3, atau yang kita kenal sebagai niacin. Vitamin ini bekerja seperti pembuka jalan. Begitu masuk tubuh, B3 flushing membantu melebarkan pembuluh darah kecil di kulit, betis, dan telapak kaki. Ketika jalurnya melebar, darah hangat lebih mudah mengalir turun. Hasilnya, kaki terasa lebih hangat, lebih ringan, dan tidak cepat pegal meski berjalan sedikit lebih lama. Banyak lansia tidak tahu bahwa tanda-tanda seperti kaki dingin, mati rasa, atau kram malam hari justru muncul karena tubuh kekurangan B3 selama bertahun-tahun. Tanpa B3, darah menjadi lebih kental dan aliran ke ujung kaki menjadi lambat. Inilah sebabnya mengapa beberapa orang merasa kakinya seperti kering atau kosong tenaga, meski tidak melakukan banyak aktivitas. Kabar baiknya, tubuh Anda sangat responsif terhadap vitamin ini. Bahkan, sedikit peningkatan konsumsi makanan kaya B3 sudah bisa membuat perubahan nyata dalam beberapa minggu. Anda tidak perlu suplemen mahal. Anda cukup memanfaatkan makanan sederhana yang mudah didapat di pasar, seperti ikan tongkol, ikan kembung, tempe, dan kacang tanah. Semua makanan ini kaya B3 alami yang membantu membuka pembuluh darah secara perlahan tetapi stabil. Cara terbaik untuk mendapatkan manfaat maksimal adalah dengan mengonsumsi lauk sumber B3 setidaknya 2-3 kali dalam seminggu. Ikan tongkol bakar, tempe kukus, atau kacang tanah sangrai tanpa garam bisa menjadi pilihan sehat yang aman untuk jantung dan pembuluh darah. Apakah vitamin B3 aman? Ya, sepanjang berasal dari makanan. Namun, jika Anda menggunakan suplemen B3 flushing, sensasi hangat pada wajah dan leher bisa muncul. Itu normal, tanda bahwa pembuluh darah sedang melebar dan aliran darah meningkat. Tetapi bagi kebanyakan orang, cukup dari makanan saja sudah sangat membantu. Ingatlah satu hal penting, jika ingin kaki lebih hangat dan tidak mudah kesemutan, mulai tambah B3 hari ini. Jika lutut sering berbunyi, terasa kaku saat bangun tidur, atau muncul nyeri setiap kali menapak, itu bukan hanya soal sendi. Banyak lansia tidak sadar bahwa penyebab sebenarnya ada pada pembuluh darah yang mengeras akibat tumpukan kalsium yang salah tempat. Dan satu vitamin yang sangat penting untuk mengatasi hal ini adalah vitamin K2 MK7.
Vitamin K2MK7 bekerja seperti pengatur lalu lintas kalsium. Tugasnya sederhana namun sangat penting. Mengambil kalsium yang menempel di pembuluh darah, terutama di area lutut dan tungkai, lalu memindahkannya kembali ke tulang, tempat yang seharusnya. Ketika dinding pembuluh darah mulai bersih dari kalsium, pembuluh menjadi lebih lembut dan lebih elastis. Aliran darah ke lutut membaik, peradangan berkurang, dan gerakan terasa lebih ringan. Banyak orang bertahun-tahun mengalami lutut kaku tanpa mengetahui bahwa pembuluh darah di sekitar lututnya sudah mengeras seperti pipa plastik tua. Begitu nutrisi tidak bisa mengalir lancar, lutut menjadi cepat nyeri, sulit ditekuk, dan terasa sakit ketika naik atau turun tangga. K2 adalah vitamin yang membantu memulihkan kondisi ini secara perlahan tetapi pasti. Kabar baiknya, makanan Indonesia memiliki sumber K2 yang mudah ditemukan dan murah. Beberapa makanan yang sangat kaya K2MK7 adalah tempe fermentasi, telur kampung, dan hati ayam. Ini bukan makanan mahal, tetapi justru makanan sederhana ini yang bisa membantu menjaga pembuluh darah tetap lentur dan sehat. Untuk mendapatkan manfaat terbaik, konsumsi tempe fermentasi 2-3 kali seminggu, atau tambahkan telur kampung rebus di pagi hari. K2 sangat larut dalam lemak, jadi konsumsilah bersama makanan yang mengandung sedikit minyak sehat agar penyerapannya lebih optimal. Jika Anda menggunakan obat pengencer darah, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Namun jika hanya mengandalkan makanan alami, vitamin K, dua dari bahan pangan sehari-hari, sangat aman bagi sebagian besar orang. Kesimpulan pentingnya adalah, jika ingin lutut lebih lentur, tidak kaku, dan lebih mudah digerakkan, pastikan tubuh mendapat cukup vitamin K, 2MK7. Jika setiap sore kaki terasa berat, betis menegang, atau Anda cepat lelah hanya karena berjalan sebentar saja, itu tanda kuat bahwa tubuh kekurangan vitamin C. Banyak orang menganggap vitamin ini hanya untuk daya tahan tubuh. Padahal, bagi kaki dan lutut, vitamin C adalah salah satu vitamin terpenting untuk melancarkan aliran darah dengan cepat. Vitamin C membantu lapisan pembuluh darah memproduksi nitric oxide, yaitu sinyal alami tubuh yang membuat pembuluh darah membuka dan melebar. Ketika pembuluh darah melebar, darah mengalir lebih deras menuju betis, lutut, dan telapak kaki. Efeknya terasa langsung. Kaki tidak lagi berat, betis lebih ringan, dan Anda lebih mudah melangkah tanpa cepat kehabisan tenaga. Bagi lansia, kekurangan vitamin C sering muncul dalam bentuk betis yang cepat pegal, kaki yang terasa dingin di malam hari, atau napas mudah pendek ketika berjalan. Semua ini bukan hanya soal otot, tetapi soal darah yang tidak mengalir cukup cepat ke bagian bawah tubuh. Kabar baiknya, vitamin C mudah sekali Anda dapatkan dari makanan sehari-hari. Anda tidak perlu suplemen mahal, cukup dari buah-buahan sederhana yang dijual di pasar tradisional. Beberapa sumber vitamin C terbaik adalah jambu biji merah, pepaya matang, jeruk pontianak, dan belimbing. Buah-buahan ini kaya vitamin C alami yang langsung membantu membuka pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke kaki. Waktu terbaik untuk mengonsumsi vitamin C adalah pagi dan siang hari, karena tubuh membutuhkan aliran darah kuat saat Anda aktif bergerak. Hindari mengonsumsinya terlalu malam agar tidak mengganggu tidur. Cara sederhana untuk mendapat manfaat maksimal. Makan 1 porsi jambu biji atau pepaya setiap pagi, atau minum segelas jus jeruk pontianak saat siang. Vitamin C bekerja lebih baik ketika dikonsumsi rutin, bukan hanya sesekali. Jika Anda ingin kaki terasa lebih ringan, tidak mudah pegal, dan mampu melangkah lebih jauh tanpa rasa berat, maka vitamin C adalah kunci yang tidak boleh dilewatkan. Kesimpulan penting, jika ingin aliran darah lebih cepat, jangan lupa vitamin C setiap hari. Jika lutut sering terasa lemah, seperti tidak mampu menahan berat badan, atau Anda
sulit berdiri setelah duduk lama, itu adalah tanda klasik bahwa tubuh Anda kekurangan vitamin D3. Banyak lansia mengira ini hanya masalah sendi atau usia tua. Padahal, salah satu penyebab utama lutut melemah adalah tulang yang kehilangan kekuatan dari dalam karena kurangnya vitamin D3. Vitamin D3 adalah vitamin yang bertugas membawa kalsium masuk ke tulang secara maksimal. Tanpa vitamin ini, kalsium yang Anda makan tidak bisa diserap dengan baik. Tulang menjadi rapuh, lutut sulit menopang tubuh, dan gerakan sehari-hari menjadi terasa berat. Itu sebabnya vitamin D3 disebut sebagai penopang lutut bagi para lansia. Ketika kadar vitamin D3 cukup, tulang menjadi lebih padat, lebih kuat, dan lebih stabil. Lutut mendapatkan dukungan yang lebih kokoh saat menapak, sehingga rasa ngilu saat naik tangga, jongkok, atau bangkit dari duduk berkurang secara signifikan. Anda pun merasa lebih percaya diri untuk bergerak tanpa takut lutut menggigil atau lemas tiba-tiba. Sumber vitamin D3 sangat mudah ditemukan di Indonesia. Anda bisa mendapatkannya dari telur kampung, ikan sarden, ikan lele, dan hati sapi. Semua makanan ini murah, mudah dimasak, dan dapat membantu tubuh membangun kembali kekuatan tulang dari dalam. Selain dari makanan, tubuh kita juga memproduksi vitamin D3 secara alami ketika terkena sinar matahari. Oleh karena itu, kebiasaan sederhana seperti berjemur selama 10-15 menit pada pagi hari dapat memberikan manfaat besar bagi lutut. Banyak lansia sering menghindari matahari, tetapi paparan singkat di pagi hari justru sangat baik untuk kesehatan tulang dan sendi. Untuk mendapatkan hasil terbaik, konsumsi makanan sumber vitamin D 3 sampai 4 kali seminggu dan kombinasikan dengan paparan sinar matahari ringan. Hindari duduk terlalu lama di siang hari tanpa bergerak, karena lutut membutuhkan aliran darah dan cahaya matahari untuk tetap kuat. Kesimpulan penting dari seluruh bagian ini adalah, jika ingin lutut lebih kuat dan tidak mudah sakit saat berdiri, pastikan tubuh mendapatkan cukup vitamin D3 setiap minggu. Jika Anda sering terbangun di malam hari karena betis tiba-tiba mengencang seperti ditarik kuat, atau kaki bagian bawah terasa menegang setelah berjalan sebentar, itu adalah sinyal bahwa tubuh sedang kekurangan vitamin E. Banyak lansia tidak menyadari bahwa kram malam, otot tertarik, dan betis yang cepat lelah sebenarnya berasal dari aliran darah ke otot yang tidak lancar. Vitamin E berperan penting untuk menjaga elastisitas pembuluh darah kecil yang memberi makan otot betis dan telapak kaki. Ketika vitamin ini cukup, darah mengalir lebih mudah masuk ke jaringan otot, sehingga otot tidak cepat mengunci atau mengganggu menegang bala. Inilah alasan mengapa vitamin E sering disebut sebagai vitamin yang membantu otot tetap lembut, rileks, dan tidak mudah kram. Selain itu, vitamin E juga bekerja sebagai antioksidan kuat. Artinya, vitamin ini membantu mengurangi peradangan kecil pada otot yang sering muncul akibat aktivitas sehari-hari seperti berjalan, naik tangga, atau berdiri lama. Dengan peradangan yang lebih rendah, otot menjadi lebih lentur dan tidak mudah sakit ketika digunakan. Kabar baiknya, Anda tidak perlu suplemen mahal untuk mendapatkan vitamin E. Banyak makanan sederhana di Indonesia yang sangat kaya vitamin ini, misalnya biji kuaci, kacang tanah, alpukat, dan minyak zaitun. Semua bahan ini mudah didapat di pasar dan dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk tanpa harus memasak ribet. Cara mengonsumsinya juga sangat mudah. Anda bisa menambahkan minyak zaitun pada sayuran rebus, makan alpukat sebagai camilan siang, atau menikmati kuaci panggang rendah garam saat sore hari. Tidak perlu banyak. Konsumsi kecil namun rutin sudah cukup untuk membantu otot betis menjadi lebih tenang. Untuk lansia yang sering mengalami kram malam, vitamin E dapat menjadi solusi yang sangat efektif. Ketika otot mendapat nutrisi yang tepat, malam Anda menjadi lebih nyenyak.
kaki lebih rileks, dan tidak lagi terbangun oleh rasa sakit yang menusuk. Bahkan setelah beberapa minggu rutin mengonsumsi sumber vitamin E, banyak orang merasa betis mereka lebih ringan dan tidak cepat menegang meski berjalan agak jauh. Kesimpulan penting yang perlu diingat adalah, jika Anda ingin betis lebih rileks dan bebas kram malam, pastikan tubuh mendapat cukup vitamin E setiap hari. Jika kaki sering kesemutan, seperti ditusuk jarum halus, atau terasa mati rasa ketika bangun tidur, itu adalah tanda kuat bahwa saraf di kaki sedang melemah. Dan ketika saraf melemah, kaki menjadi mudah goyah, cepat lelah, dan sulit menopang tubuh saat berdiri lama. Dua vitamin yang sangat penting untuk mengatasi kondisi ini adalah vitamin B1 dan vitamin B6. Vitamin B1 membantu saraf mengirim sinyal dengan lancar, sehingga kaki tidak mudah mati rasa. Sementara vitamin B6 memberi nutrisi pada jaringan saraf, membuatnya lebih kuat dan lebih responsif. Ketika kedua vitamin ini cukup, kaki terasa lebih hidup, lebih sensitif, dan lebih kuat saat menapak. Anda bisa berdiri lebih lama tanpa gemetar dan melangkah lebih mantap tanpa rasa takut kaki tiba-tiba lemas. Bagi para lansia, kekurangan vitamin B1 dan B6 sering terlihat dari beberapa tanda. Kaki cepat panas dingin, betis mudah kram, telapak kaki terasa tebal seperti memakai kaus kaki, padahal tidak, atau lutut bergetar ketika mulai berdiri. Semua ini bermula dari saraf yang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk bekerja dengan baik. Kabar baiknya, Anda bisa mendapatkan kedua vitamin ini dari makanan sehari-hari yang sangat mudah ditemukan. Beberapa sumber terbaiknya adalah pisang kepok, bayam segar, tempe, dan kacang merah. Semua makanan ini murah, mudah dimasak, dan sangat cocok untuk menu harian para lansia. Cara terbaik untuk mengonsumsinya adalah dengan menambahkan pisang kepok pada sarapan pagi, membuat sayur bayam sebagai lauk, atau memasak tempe kukus sebagai pendamping makan siang. Kombinasi kecil namun rutin dapat memberikan perbaikan besar pada kekuatan saraf kaki. Selain itu, vitamin B1 dan B6 bekerja paling baik ketika dikonsumsi setiap hari, bukan hanya sesekali. Saraf membutuhkan nutrisi berkelanjutan untuk pulih, memperbaiki diri, dan mengirim sinyal ke otot secara stabil. Semakin rutin Anda memenuhi kebutuhan vitamin ini, semakin kuat kaki Anda menopang tubuh. Kesimpulan penting yang perlu diingat adalah, jika ingin saraf kaki lebih kuat dan tidak mudah kesemutan, jangan lewatkan vitamin B1 dan vitamin B6 dalam menu harian. Sekarang Anda sudah mengetahui 6 vitamin penting yang benar-benar dibutuhkan kaki agar tetap kuat, hangat, dan bebas nyeri. Vitamin B3 yang membuka pembuluh darah. Vitamin K2MK7 yang melunakkan dinding pembuluh. Vitamin C yang mempercepat aliran darah. Vitamin D3 yang memperkuat tulang lutut. Vitamin E yang menenangkan otot betis. Dan vitamin B1 serta B6 yang menjaga saraf kaki tetap hidup dan responsif. 6 vitamin ini bukan sekadar teori. Inilah fondasi yang membuat kaki Anda mampu menopang tubuh dengan ringan. Ketika aliran darah lancar, tulang kuat, otot rileks, dan saraf sehat, maka melangkah menjadi lebih mudah. Lutut tidak lagi ngilu ketika bangun tidur. Betis tidak lagi kencang saat malam. Telapak kaki tidak lagi terasa tebal atau kesemutan. Anda bisa bergerak tanpa rasa takut lutut menyerah di tengah jalan. Ingatlah bahwa kaki bukan hanya alat untuk berjalan. Kaki adalah penopang kehidupan sehari-hari. Kaki adalah kemampuan Anda untuk pergi ke masjid, ke pasar, bermain bersama cucu, dan menikmati hidup tanpa rasa sakit. Dan kabar baiknya, tubuh Anda masih mau pulih, masih mau diperbaiki, masih mau menjadi lebih kuat selama Anda memberinya nutrisi yang benar. Mulailah dari hal sederhana. Pilih 1 atau 2 makanan yang kaya vitamin dari daftar ini, lalu konsumsi setiap hari. Anda tidak harus melakukan semuanya sekaligus.
Yang penting adalah memulai. Bahkan, langkah kecil sekalipun bisa membawa perubahan besar jika dilakukan setiap hari. Dan seperti yang saya janjikan di awal, ada satu kombinasi makanan murah yang dapat memperkuat aliran darah ke kaki dengan sangat cepat. Tempe fermentasi dan jambu biji merah. Mengonsumsinya di pagi hari membantu membuka pembuluh darah dan memberi energi hangat pada kaki sejak jam-jam pertama Anda beraktivitas. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda akan mulai besok pagi? Atau Anda akan menunda sampai kaki semakin sulit melangkah? Jika Anda ingin lebih banyak tips untuk lutut, kaki, dan kesehatan lansia, tulis angka 1 di kolom komentar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tulis angka 10 dan bagikan kepada teman serta keluarga agar lebih banyak orang bisa memiliki kaki yang kuat hingga usia lanjut.